Halo, saya Dr. Edward, dokter spesialis kedokteran fisik dan rehabilitasi. Di video ini, saya ingin membahas tips bagaimana cara mencegah jatuh pada orang tua. Video ini sangat penting buat bapak atau ibu yang usianya di atas 60 tahun. Untuk kalian yang di bawah 60 tahun, video ini juga penting sekali buat orang tua, kakek, nenek, atau saudara-saudara lainnya juga yang usianya di atas 60 tahun. Jatuh adalah suatu kejadian yang sangat tidak diharapkan. Tapi sebenarnya efek dia sangat lebih serius untuk para lansia. Kenapa? Karena komplikasinya itu bisa sampai fatal. Yang sering terjadi ini, pertama bisa terjadi cedera kepala, sehingga perdarahan dalam kepala. Kedua, komplikasi yang bisa terjadi adalah patah tulang. Patah tulang ini biasa terjadi pada tangan. Tangan ini terjadi patah karena ketika kita menahan badan kita waktu jatuh, dia bisa patah. Nah, ini biasanya butuh dioperasi. Selain itu, yang sering terjadi juga adalah kalau jatuh terduduk, itu adalah patah tulang belakang. Nah, ini juga bahaya karena bisa menyebabkan kelumpuhan kaki. Kemudian yang sering juga itu terjadi patah di panggul atau di hip. Jatuh kan ke samping, dia menyebabkan patah tulang hipnya, sehingga dia biasanya membutuhkan operasi besar atau bahkan operasi ganti sendi. Nah, jadi memang yang paling baik itu adalah mencegah jatuh itu sendiri. Jangan sampai terjadi jatuh. Nah, sekarang saya mau share apa saja yang harus diperhatikan kalau kita ingin mencegah jatuh tadi. Yang pertama adalah faktor kesehatan. Jadi, adakah penyakit-penyakit yang diderita oleh orang tersebut? Misalkan punya masalah tekanan darah tinggi atau tekanan darah rendah. Ini biasanya pada orang tua ada yang namanya postural hypotension. Jadi, tekanan darah yang tiba-tiba drop dengan posisi tubuh yang berubah. Jadi misalkan dia dari duduk ke berdiri, itu tiba-tiba dia akan merasa lightheaded atau merasa pusing. Itu karena darahnya tidak sampai ke otak. Itu akan beresiko jatuh ketika terjadi itu. Jadi bagusnya itu ketika mau berdiri itu pelan-pelan, jangan langsung jalan, kalau bisa ada pegangan dulu. Ini untuk mencegah hypotension tadi tersebut. Selain itu harus diperhatikan juga obat-obat yang diminum. Karena banyak orang tua itu punya penyakit-penyakit tertentu dan mereka ada obat-obat yang rutin dikonsumsi. Nah, ini obat-obat ini mungkin bisa menyebabkan ngantuk, bisa menyebabkan lemes, atau bisa menurunkan tekanan darah. Jadi, bukan berarti harus di-stop obatnya, tapi hati-hati pada orang-orang yang mengkonsumsi obat tersebut. Jadi, kalau bergerak atau bangun dari tempat tidur atau dari kursi, itu jangan langsung cepet-cepet jalan. Itu biasanya pelan-pelan dulu aja. Faktor yang kedua yang harus diperhatikan adalah mata, itu penglihatan. Penglihatan ini sangat penting untuk kita melihat apakah ada rintangan atau halangan di depan orang tersebut. Jadi misalkan ada kabel yang melintang atau ada binatang peliharaan yang tiba-tiba lari, dia bisa cepat menghindar atau bisa melihat supaya tidak tersandung. Atau misalkan ada genangan air, itu supaya bisa dihindari, supaya tidak terpleset. Tapi memang ini harus diperiksa dulu penglihatannya dengan baik, biasanya ke dokter mata untuk memastikan tidak ada masalah, misalkan ada silinder atau minus yang bertambah, atau misalkan ada katarak. Ini juga harus dipastikan baik penglihatannya. Ya, poin ketiga yang harus diperhatikan adalah keseimbangan. Keseimbangan ini memang biasanya menurun dengan bertambahnya usia. Yang terjadi ini adalah sensor-sensor di kaki kita, di kulitnya dan di sendinya itu menurun fungsinya. Sehingga tubuh jadi sulit untuk menjaga keseimbangan. Ini memang bisa terjadi karena penuaan biasa atau bisa juga terjadi karena suatu penyakit tertentu seperti gangguan saraf tepi atau neuropati perifer. Ini yang membuat kaki kita terasa kebas atau mati rasa. Nah, kalau sudah terjadi seperti ini, kita bisa latih sebenarnya keseimbangannya. Masih bisa kita coba latih dan juga kita stimulasi saraf perifernya di tempat rehabilitasi terdekat Anda. Poin keempat itu adalah kekuatan kaki. Jadi kekuatan kaki itu sangat penting untuk menjaga keseimbangan. Karena ketika kita sudah merasa mau jatuh, kita harus bisa menahan badan kita saat mau jatuh tadi supaya tidak jadi jatuh. Nah, kita butuhkan otot-otot kaki yang kuat. Oleh karena itu kita harus latih kekuatan kaki tersebut dengan latihan-latihan. Latihannya sudah saya pernah share di video saya yang lain, bisa dicek di sana untuk dilakukan latihan-latihan sederhana di rumah. Ya, dan poin kelima
yang harus diperhatikan itu adalah lingkungan. Jadi harus dilihat orang itu tinggal di lingkungan yang seperti apa. Apakah rapi, apakah berantakan, dan apakah banyak kabel-kabel melintang di lantai. Apakah ada karpet yang bisa menyandung. Kalau emang ada, dirapikan dulu. Kemudian lihat juga apakah banyak step kayak undakan di rumahnya. Ini juga harus diperhatikan, jangan sampai tersandung di situ. Bisa ditaruh stiker penanda supaya lebih jelas melihat ketika melangkah. Kemudian perhatikan juga tempat-tempat yang rawan terjadi genangan air. Misalkan di depan kamar mandi, atau di depan wastafel atau tempat cuci tangan, atau di dapur, depan dispenser, atau di kamar mandi itu sendiri. Jadi pastikan tempat-tempat yang rawan genangan air ini ada dipasang karpet kecil yang bisa menyerap air sehingga tidak membuat orang tersebut terpleset. Dan juga tolong perhatikan kamar mandinya karena seringkali terjadi kepleset itu di kamar mandi. Pastikan di kamar mandi itu ada karpet atau keset anti-slip yang bagus sehingga tidak terjadi jatuh di kamar mandi. Selain itu bisa juga tambahkan railing-railing di pinggir kamar mandi supaya bisa menjaga keseimbangan di dalam kamar mandi kalau terjadi licin di lantai kamar mandi. Semua poin-poin yang tadi saya sampaikan itu mungkin kesannya sepele, tapi sebenarnya penting sekali untuk mencegah jatuh. Jadi coba aplikasikan dulu tips-tips tadi yang saya share, semoga bisa mencegah jatuh kepada bapak sama ibu. Better safe than sorry. Jangan lupa share video ini ke teman-teman atau saudara-saudara kalian yang membutuhkan. Semoga bisa sama-sama mencegah jatuh ke orang-orang terdekat kalian. Saya Dr. Edward, please like and subscribe. Semoga bermanfaat. See you on the next one.